Buntut konten tukar pasangan, Gus Samsudin resmi tersangka dan ditahan polisi, terancam 5 tahun penjara. Pokoknya semua yang Udin bikin pembuktiannya palsu semua, settingan semua, gitu. Dan sekarang terbukti kan, dia mengakui kalau dia settingan gitu, palsu, pendusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Polda Jawa Timur resmi menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka. Penetapan tersebut merupakan buntut dari viralnya sebuah video di media sosial, yang memperbolehkan para jamaahnya bertukar pasangan satu sama lain, sehingga membuat resah masyarakat. Belakangan diketahui, video itu diduga hanya konten yang dibuat Gus Samsudin, dan diunggah di akun YouTube Mbah Den Sariden. Dinyatakan bahwa hari ini saudara Samsudin dinyatakan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto, di Mapolda Jawa Timur pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Guna mempercepat pengusutan, kasus itu kemudian diambil alih oleh Subdirektorat Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Bahkan, Samsudin sampai dijemput paksa untuk dimintai keterangan. Lebih lanjut Kombes Dirmanto mengatakan, saudara Samsudin dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik. Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian, saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Mengetahui hal tersebut, Marcel Radival atau lebih dikenal dengan pesulap merah turut berkomentar terkait penetapan tersangka Gus Samsudin, usai konten video aliran sesat tersebut viral di media sosial. Diketahui pesulap merah dulu pernah terlibat perseteruan dengan Gus Samsudin. Dirinya mengatakan, jika hal ini menjadi bukti, bahwa selama ini telah terjadi pembodohan publik yang dilakukan oleh Gus Samsudin, namun masih saja dibela oleh para pengikutnya. Oleh karenanya, ia memberikan sindiran keras kepada pendukung Gus Samsudin, yang dulu pernah menuduhnya melakukan fitnah. Dirinya lalu menyebut, kalau kasus ini membuat pendukung Gus Samsudin kena mental, lantaran membela idola yang ternyata telah membodohi publik. Pokoknya semua yang Udin bikin pembuktiannya palsu semua, settingan semua, gitu. Dan sekarang terbukti kan, dia mengakui kalau dia settingan gitu, palsu, pendusta. Sahabat beriman, berikut ini penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang praktek perdukunan di Indonesia yang harus kita ketahui, agar kita tidak tertipu praktek tersebut. Jadi ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu." Siapa yang datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada arrafan. Arrafan itu orang sebut sekarang kayak orang pintar, gitu kan. Nah, paranormal lah ya. Nah, macam-macam lah selalu dibahasakan yang bagus-bagus ya. Padahal juga jadi masalah. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Iya juga betul. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Kalau nggak bodoh kan nggak datang ke situ. Tapi intinya begitulah gitu, penerawang dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua sahiran, tukang sihir, magic dan sebagainya yang memang ditujukan untuk sihir, santet dan semisalnya. Lalu yang ketiga kahinan, dukun. Jadi ada satu kayak paranormal, kekinian itu ya bahasanya. Kemudian yang kedua tukang sihir, yang ketiga adalah dukun. Fasadahu, lalu meminta sesuatu, konsultasi kah, minta untuk jasa tertentu kah, penerawangan, minta jimat, minta ini, minta itu, atau minta jasa untuk menyakiti seseorang dengan sihir, ya, minta jimat pada dukun tertentu misalnya dengan sesuatu. Kemudian ini yang jadi persoalan, ya, fayusaddiquhu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh dukun itu, ya, atau tukang sihir itu, atau paranormal itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang paling berbahaya. Itu diancam langsung dengan kalimat Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat orang itu datang ke dukun, ke tukang sihir, ke paranormal dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, maka dia telah mengingkari, telah kufur terhadap segala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu diantara uslub, ya, atau cara menyampaikan informasi yang menunjukkan kecaman yang sangat tinggi, bahkan nanti menunjukkan kepada kekufuran terhadap nilai-nilai syariat yang paling pokok, yaitu akidah. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Karena Nabi sendiri itu telah kufur dengan syariat Nabi. Karena itu anjurannya adalah segera bertaubat, ya. Jadi jangan sampai melibatkan diri pada yang seperti itu. Ya, harus kita sampaikan agar segera bertaubat, karena itu termasuk satu di antara 7 dosa besar, ya, yang berpeluang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menggugurkan
nanti nilai-nilai ketaatan kalau dia muslim ya, yang selama ini dia misalnya berusaha untuk membangun diri, dia sholat misalnya atau bahkan haji atau umrah, tapi dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke paranormal, ya berbuat syirik, masuk bagian dari syirik nanti itu, karena mempercayai sesuatu yang Allah larang dan menduakan sesuatu yang telah Allah kemudian tegaskan tidak ada itu semua, ya. Jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Di An-Nisa itu di ayat 48 misalnya tegas Allah menyampaikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Sungguh kata Allah sendiri yang menyampaikan, Allah tidak akan berkenan mengampuni dosa syirik, ya kan? Kalau dia bawa sampai mati, ya, kalau sampai wafat dia bawa dosa itu, kecuali kalau sebelum datang ajalnya dia taubat, ya, mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki dirinya, menjauhi syirik, taubat dan nasuha, maka berpeluang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pertahankan sampai dengan dia wafat, sampai kembali kepada Allah, maka amal apapun yang dia kerjakan terhapus semuanya, ya. Dan itu sangat berbahaya ancamannya. Itu bagi yang berbuat konsultasi, ya kan, membenarkan, percaya dengan itu semua. Sekarang kalau jadi pelakunya, itu jadi lebih berbahaya lagi tuh, ya, bila dia mengaku muslim. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.